أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwana fillah a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Taisir Karimir Rahman. Pembahasan kita sampai ayat yang ke-62 Surah Maryam. Siapa yang hafal ayat yang ke-61 dan 62? Fadhal. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahman. Fadhal. Fiha. Nah, kalau yang lainnya. Betul. Ahsantum, jazakumullahu khairan. Telah kita jelaskan pada ayat yang ke-60 dan 61 atau 61 dan 62 tentang surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yasma'una fiha lagwan illa salamah. Mereka para penduduk surga tidak mendengarkan ucapan yang sia-sia di dalam surga kecuali ucapan salam. Ya. Telah kita jelaskan makna ayat ini. Ucapan salam ini sebagian menafsirkan bahwasanya yang mereka ucapkan adalah ucapan salam, keselamatan. Ada juga yang mengatakan makna salama di sini adalah ucapan-ucapan yang selamat dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Ya. Ucapan yang tidak menyakiti hati orang lain, ucapan yang tidak mengandung dosa, ucapan yang tidak mengandung celaan, cacian, makian, hinaan. Yang jelas ucapan-ucapan yang membuat senang satu dengan yang lainnya. Ya, ini keadaan para penduduk surga. Nah, tidak mendengarkan ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak ada faedah, apalagi ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Tidak mendengarkan celaan, cacian, makian, hinaan, apalagi ucapan-ucapan yang mengandung kemaksiatan. Nah, akan tapi ucapan yang mereka dengarkan dalam surga adalah ucapan-ucapan yang selamat dari berbagai macam aib. Ya, ucapan yang berupa zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan penghormatan, ucapan-ucapan yang membuat bahagia, kabar gembira, ya. Ucapan-ucapan yang menyenangkan di antara sesama ikhwan. Nah, dan juga ucapan-ucapan yang merdu dari para bidadari dan yang semisalnya. Ini keadaan para penduduk jannah. Nah,
Bahkan Allah mengatakan walahum rizquhum fiha bukrata wa asiyah. Dan mereka mendapatkan rezeki dalam surga di pagi hari dan di sore hari. Telah dijelaskan makna pagi dan sore hari ini menunjukkan langgengnya kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan. Mereka terus dalam keadaan kenikmatan-kenikmatan. Tidak merasakan penderitaan dan kesengsaraan sedikit pun. Nah, orang Arab biasa mengungkapkan untuk sesuatu yang terus-menerus didapatkan bukrata wa asyiyah, di pagi hari dan di sore hari. Maknanya bukan berarti di siang hari tidak mendapatkan kenikmatan atau di malam hari tidak mendapatkan kenikmatan. Tapi ini ungkapan yang menunjukkan terus-menerusnya dalam kenikmatan-kenikmatan. Pada ayat yang ke-63 Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Surga yang disebutkan kenikmatan tersebut kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Qala Syekh rahimahullahu taala fi tafsir hadhihi al-ayah, wa tilkal jannatul lati wasafnaha bima dzukira allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu yang kami sifatkan dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi, yang kami wariskan kepada orang-orang yang bertakwa di antara hamba-hamba kami. Nurisuha al-muttaqin. Maknanya kami wariskan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Wa naj'aluha manzilahum ad-daim, dan kami jadikan surga itu sebagai tempat tinggal mereka selama-lamanya. Alladzi la yad'anuna anhu wa la yabghuna anhu hiwalah. Yang mereka tidak pergi dari surga tersebut. Dan juga mereka tidak mengharapkan berpindah dari surga tersebut. Ini keadaan para penduduk surga. Mereka senantiasa terus berada di dalam surga. Wala yad'anuna anhu, mereka tidak meninggalkan surga. Dan juga mereka tidak ingin berpindah dari surga. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian, dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Surga yang kenikmatannya sangat luar biasa tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan u'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Dalam ayat yang kita bahas ini Allah mengatakan allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu yang kenikmatan disebutkan tadi, kami wariskan kepada orang yang bertakwa di antara hamba-hamba kami. Orang yang pantas untuk mendapatkan surga adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haula'il muttaqun.
Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Atau orang-orang disifati dalam ayat yang kita bacakan tadi lanjutannya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa mereka adalah orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sulit. Mereka adalah orang-orang yang menahan marah. Mereka adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa ma yaghfiru dunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji atau menzalimi diri mereka dengan kemaksiatan-kemaksiatan, mereka ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat dengan siksa dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Mereka meyakini tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak terus-menerus dalam dosa-dosa dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ini sifatul muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa. Nah, ya, yang Allah wariskan surga kepada mereka. Ya. Dan Ibnu Mas'ud menyebutkan tentang makna takwa yang sebenar-benarnya. Wa makna haqqa tuqatih, makna takwa yang sebenar-besarnya. Sebenar-benarnya Ibnu Mas'ud mengatakan ayu ta'a wa la yu'sa wa yuzkara wa la yunsa wa yuskara wa la yukfara. Ya. Mentaati Allah tidak mendurhakainya. Mengingat Allah tidak melupakannya. Bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah tidak mengkufurinya. Ini sifat orang-orang yang bertakwa. Ya. Senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah perintahkan dia mentaatinya. Masuk akal ataupun tidak masuk akal. Ya. Kalau Allah memerintahkan, tidak ada pilihan yang lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan juga mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan melupakannya. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya basah untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Jangan seperti orang-orang munafik. Ya Allah katakan, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang munafik. Ya, sedikit mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang bertakwa, mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang yang bertakwa, mereka yang senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, orang yang bertakwa dia senantiasa mensyukurinya. Ya. Ini sifatul muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan surga. Yang Allah wariskan surga kepada mereka dan juga Allah siapkan surga kepada mereka. Nah, ayat yang ke-63 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan atau ayat yang ke-64 Allah mengatakan wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah kami turun, ini kata malaikat Jibril, tidaklah kami turun melainkan dengan perintah Rabbmu. Lahu ma baina aydina,
Milik Allah lah apa yang ada di hadapan kita. Wa ma khalfana, dan apa yang di belakang kita. Wa ma baina dzalik, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu itu tidaklah lupa. Qala Syekh rahimahullahu taala fi tafsir hadhihi al-ayah. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Sebelumnya wa ma tanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Istabda an-nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam marratan fi nuzulihi ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat menganggap lambat turunnya malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, faqala lahu, Rasulullah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Law ta'tina aqsar mimma ta'tina." Seandainya engkau datang kepada kami aksar, lebih sering daripada sebelumnya. Tasawwuqan ilaihi wa tawahhusan li firaqihi. Nabi SAW merindukan kedatangan Jibril alaihissalam. Wa tawahhusan li firaqihi, dan merasa risau li firaqihi, berpisah dengan malaikat Jibril alaihissalam. Waliyatma'inna qalbuhu binuzulihi, dan supaya tenang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan turun datangnya malaikat Jibril. Fa anzalallahu ta'ala al lisani Jibril, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat melalui lisan Jibril alaihissalam, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Tidaklah kami turun melainkan dengan perintah Rabbmu. Maknanya ay laisa lana minal amri syai'un. Kami tidak memiliki wewenang sama sekali dalam pengaturan urusan-urusan. In umirna ibtadarna amrahu. Kalau kami diperintahkan, kami segera melaksanakan perintah tersebut. Walam na'si lahu amra, dan kami tidak bermaksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan malaikat. Sehingga turunnya mereka, datangnya mereka kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kami apabila diperintahkan segera untuk melakukannya dan tidak bermaksiat kepadanya. Kama qala anhum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu 'abidun ma'murun. Kami itu hamba-hamba Allah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua yang kita sebutkan tadi. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Ini semua adalah ucapan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar surah Maryam yang menyebutkan kisah para nabi,
Ya. Lagi disebutkan kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Yahya, kemudian juga Nabi Isa dan yang lain ya. Nah, setelah menyebutkan kisah para nabi dan juga kabar tentang keadaan dan kesudahan orang-orang yang datang belakangan setelah para nabi tadi, yang mana mereka meninggalkan salat dan juga mengikuti syahwat hawa nafsunya. Ya. Nabi SAW pun ingin mendengar wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata wahyu tidak kunjung turun. Ya. Setelah tadi menjelaskan tentang kisah para nabi, nah, kemudian juga orang yang datang setelah para nabi, nah, kaum yang mereka ada'us shalah wa taba'us syahawat, menyia-nyiakan salat, kemudian juga mereka mengikuti syahwat. Ya. Allah sebutkan bagaimana kesudahan mereka, bagaimana yang akan mereka dapatkan. Nah, maka Nabi SAW pun ingin mendengar lagi wahyu setelah itu. Kan tapi wahyu belum juga kunjung turun. Karena kerinduan Nabi SAW terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi pun meminta agar Jibril alaihissalam lebih sering lagi turun membawa wahyu tersebut. Nah, kemudian Jibril menjelaskan kepada Rasulullah SAW bahwa ia tidaklah turun kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Ya. Tidaklah kami turun melainkan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka tidak turun semaunya, tapi mereka turun dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perintah ini sebagai menafsirkan maknanya perintah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Jibril alaihissalam untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makna yang kedua, perintah di sini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya Jibril alaihissalam tidaklah turun kecuali membawa perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam wahyu tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya malaikat berbeda dengan manusia. Ya. Di mana malaikat seluruhnya tidaklah pernah melakukan sesuatu sekehendak mereka. Nah, para malaikat berbuat sesuai dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang senantiasa tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan apapun. Ya, menurunkan wahyu misalkan, pembagian hujan, penulisan catatan amalan, dan yang lainnya. Mereka melakukan semuanya itu dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya sebutkan dalam ayat tadi bahwasanya malaikat itu makhluk yang la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para malaikat, makhluk yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah perintahkan mereka lakukan. Ya. Dan tidak durhaka terhadap apa yang diperintahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Milik Allah apa yang di hadapan kita dan apa yang di belakang kita dan apa yang ada di antara keduanya. Ayalahul umurul madiyah wal mustaqbalah. Maknanya milik Allah lah perkara-perkara yang telah berlalu dan perkara-perkara yang akan datang, wal hadirah, dan perkara-perkara yang sedang terjadi. Ya, ini makna lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Milik Allah lah apa yang ada di hadapan kita, maksudnya perkara-perkara yang akan datang. Wa ma khalfana, dan milik Allah perkara-perkara yang di belakang kita, perkara-perkara yang telah lewat. Wa ma baina dzalik, dan apa yang ada di antaranya, maksudnya perkara-perkara yang sedang terjadi. Ya. Fi zamani wal makan, dalam waktu dan tempat, milik Allah semuanya. Ya. Waktunya dan tempatnya. Fa idza tabayyana anna al-amra kulluhu lillah wa annana 'abidun mudabbarun fayabqa al-amru da'iran baina hal taqtadihi al-hikmatul ilahiyyah fayunfiduhu am la taqtadihi fayuakhiruhu. Maka apabila jelas bahwasanya urusan semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya adalah hamba Allah yang diatur, fayabqal amru, maka perkaranya tersisa di antara ya, apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntutnya, hikmah ilahi menuntutnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjalankannya, atau tidak menuntutnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menundanya. Nah, para ahli tafsir menjelaskan bahwa makna ucapan yang disebutkan tadi, lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dalika, ya, ucapan ini mencakup seluruh waktu dan tempat. Ya, yang intinya seluruh waktu yang akan datang, yang telah berlalu dan yang sekarang sedang terjadi, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun seluruh tempat yang ada di hadapan kita, seluruh tempat yang ada di belakang kita, dan yang sedang kita tempati sekarang, seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini, milik Allah apa yang ada di hadapan kita, yang di belakang kita, dan juga yang ada di antaranya, ini mencakup waktu dan tempat. Ya, dan semua waktu yang di hadapan kita yang akan terjadi, atau waktu yang di belakang kita yang sudah terjadi, atau yang di antaranya waktu yang sedang terjadi, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tempat-tempat yang ada di hadapan kita, tempat yang ada di belakang kita, yang ada di antaranya, ya, yang sedang kita tempati, ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jibril ingin menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menguasai seluruh waktu dan tempat tanpa terkecuali. Ya. Kenapa? Dikarenakan ya semuanya itu hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang menguasai semuanya. Waktu dan tempat yang ada di hadapan kita, waktu dan tempat yang ada di belakang kita, dan juga waktu dan tempat yang ada di antaranya. Ya. Waktu yang sedang kita lalui, tempat yang kita tempati. Nah, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma kana rabbuka nasiyah, dan Rabbmu tidak lupa.
Alam yakunillahu liyansaka wa yuhmiluka. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melupakanmu dan tidak menyia-nyiakanmu. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Nah, ini ketika wahyu terlambat turun, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, dan juga Allah tidak membencimu. Nah, Jibril alaihissalam ingin menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan malaikat menurunkan wahyu, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lupa akan hal itu. Nah, akan tapi memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penurunan wahyu sesuai dengan hikmah-hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disesuaikan dengan hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan ayat ini sebenarnya sebagai penegasan atas kandungan ayat sebelumnya, bahwa segala waktu dan tempat tanpa terkecuali hanyalah milik dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah menjelaskan tentang kepemilikan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, ya, maka pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada semua makhluknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi, ketika